Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Septiana Kartika Sari dan teman saya Eka Indriani. Di sini kami akan membahas tentang kepemimpinan pendidikan. Pertama yaitu pengertian kepemimpinan pendidikan. Secara etimologi, kepemimpinan berasal dari kata pimpin, kemudian mendapat tambahan me sehingga menjadi memimpin, yang artinya menuntun, membimbing, dan menunjukkan jalan. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan adalah suatu kemampuan yang dimiliki oleh seseorang untuk dapat menuntun, mengajak, mengatur, mendorong, serta mempengaruhi orang lain ataupun kelompok guna dapat membantu untuk tercapainya suatu tujuan yang telah ditentukan. Kepemimpinan pendidikan dapat didefinisikan sebagai suatu kemampuan yang dapat mempengaruhi seluruh elemen pendidikan sehingga dapat mengatur pelaksanaan pendidikan guna dapat mencapai tujuan secara efektif dan efisien. Kedua, yaitu gaya dalam kepemimpinan pendidikan. Gaya kepemimpinan dari seorang pemimpin sangat mempengaruhi keberhasilan suatu organisasi untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkannya. Perilaku pemimpin tersebut mempengaruhi sikap bawahannya yang kemudian juga mempengaruhi kinerja dari adanya suatu organisasi tersebut. Macam-macam gaya kepemimpinan yaitu gaya autokratis. Seorang pemimpin yang autokratis memiliki beberapa kriteria, diantaranya yaitu menganggap organisasi sebagai pemilik pribadi, mengidentikan tujuan pribadi dengan tujuan organisasi, menganggap bawahan sebagai alat semata-mata, tidak mau menerima kritik, saran, dan pendapat, terlalu tergantung kepada kekuasaannya, serta dalam kepemimpinannya sering menggunakan paksaan dan menghukum. Yang kedua, gaya militeristis. Seorang pemimpin yang militeristis memiliki kriteria diantaranya yaitu sering menggunakan sistem perintah dalam menggerakkan bawahan, senang bergantung kepada pangkat dan jabatannya, senang pada formalitas, menuntut sikap disiplin tinggi dan kaku dari bawahan, sulit menerima kritikan dari bawahannya, serta menggemari upacara untuk berbagai keadaan, yaitu gaya paternalistis. Seseorang pemimpin yang paternalistis memiliki karakteristik diantaranya yaitu menganggap bawahannya sebagai manusia yang tidak dewasa, memiliki sikap terlalu melindungi, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil keputusan dan inisiatif, jarang memberikan kesempatan kepada bawahan untuk mengambil dan mengembangkan daya kreasi dan fantasinya, serta sering bersikap maha tahu. Yang keempat, yaitu gaya karismatik. Seseorang yang memiliki gaya kepemimpinan yang karismatik mempunyai daya tarik besar serta memiliki pengikut yang banyak, sehingga banyak yang mengatakan bahwa orang yang memiliki gaya kepemimpinan ini cenderung memiliki semangat yang berlebih dalam memimpin sebuah organisasi. Dan yang terakhir, kelima, yaitu gaya demokratis. Seseorang yang memiliki gaya kepemimpinan yang demokratis ini memiliki pengetahuan yang banyak tentang seluk-beluk suatu kepemimpinan. Maka tak heran bahwa tipe kepemimpinan ini merupakan gaya kepemimpinan yang paling tepat untuk organisasi modern seperti pada saat ini. Sekian itu tadi dari saya, selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan mengenai poin ketiga, yaitu karakteristik pemimpin masa depan. Pendidik masa depan membutuhkan sosok pemimpin ideal yang dapat membawa perubahan yang signifikan. Berikut karakteristik seorang pemimpin masa depan. Yang pertama adalah nalar, yang kedua knowledge atau pengetahuan, yang ketiga network atau jaringan, dan yang keempat adalah value atau nilai. Nah, sedangkan terdapat ciri-ciri utama kepemimpinan yang visioner. Yang pertama, berwawasan ke masa depan. Yang kedua, berani bertindak dalam meraih tujuan. Yang ketiga, mampu menggalang orang lain untuk bekerja keras dan bekerja sama dalam menggapai tujuan. Yang keempat, mampu merumuskan visi yang inspirasional dan menggugah. Yang kelima, mampu mengubah visi
ke dalam aksi. Yang keenam, berpegang erat kepada nilai-nilai spiritual yang diyakini. Yang ketujuh, membangun hubungan relationship secara efektif, memberi penghargaan dan respek terhadap orang lain. Dan yang kedelapan, inovatif. Sedangkan poin yang keempat adalah persyaratan kepala sekolah atau madrasah. Nah, dalam hal ini, seorang kepala sekolah harus berjiwa nasional dan memiliki falsafah hidup yang sesuai dengan falsafah dan dasar negara Indonesia. Jika disimpulkan, maka syarat seorang kepala sekolah adalah yang pertama, memiliki ijazah yang sesuai dengan ketentuan atau peraturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, mempunyai pengalaman kerja yang cukup, terutama di sekolah yang sejenis dengan sekolahan yang akan dipimpinnya. Yang ketiga, mempunyai sifat kepribadian yang baik, terutama sikap dan sifat-sifat kepribadian yang diperlukan bagi kepentingan pendidikan. Yang keempat, mempunyai keahlian dan pengetahuan yang luas, terutama mengenai bidang-bidang pengetahuan pekerjaan yang diperlukan bagi sekolah yang dipimpinnya. Dan yang kelima, mempunyai ide dan inisiatif yang baik untuk kemajuan dan pengembangan sekolahnya. Selanjutnya, untuk standar kualifikasi kepala sekolah atau madrasah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 bahwa kualifikasi kepala sekolah atau madrasah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus pengembangan sekolahnya. Selanjutnya, untuk standar kualifikasi kepala sekolah atau madrasah telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 bahwa kualifikasi kepala sekolah atau madrasah terdiri atas kualifikasi umum dan kualifikasi khusus. Nah, untuk pembahasan yang kelima merupakan kompetensi kepala sekolah atau madrasah. Kompetensi merupakan semua pengetahuan, keterampilan, nilai, dan sikap dasar yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dan diterapkan dalam proses berpikir, bertindak yang dinamis. Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2017 tentang standar kepala sekolah, bahwa ada 5 kompetensi yang harus dimiliki oleh kepala sekolah dalam menjalankan program yang dimilikinya, yaitu kompetensi kepribadian, kompetensi manajerial, kompetensi kewirausahaan, kompetensi supervisi, dan kompetensi sosial. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.